Mumpuni namamu Tuhan, pagi ini kami rasakan bimbingan kuasa-Mu bagi kami jika kami boleh berkumpul di tempat ini datang bersekutu memuji namamu. Walaupun kami dalam keadaan suasana corona, tapi kami rindu untuk akan datang kepadamu untuk memuji besarkan namamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, turunkan roh-Mu bagi kami, kami akan siap beribadah kepadamu. Tuhan kami segala rintangan dan tantangan pada saat ini, agar ibadah ini dapat berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, baik yang ada di jemaat maupun yang ada di rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pemuliaan Kristus di hari Minggu yang ke-10. Kita beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai-Mu juga. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara berbahasan dari Mazmur pasal 68 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 68 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ayat yang ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap sidang jemaat yang akan membacakan. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka berserah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia larikan diri dari hadapan-Nya. Seperti asap hilang tertiup,
seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tangan ujung. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang bersama. Amin. Kita sambut Mazmur dari Mazmur 28 ayat yang pertama. Bersama-sama kita akan mendengarkan 10 hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita sambut dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaku dosa kita. Dengan segala kerendahan hati sebagai gereja, kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Di depan mata Yesus. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita ingatkan dari Mazmur 64 ayatnya yang keempat, tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka berhadiah di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 16 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Besarkan nama Tuhan.
Bersyukur kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan. Ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan menyatakan syukur kepadamu, Tuhan kiranya memberkati apa yang boleh kami nyatakan saat ini. Juga bagi segenap jemaat-Mu di rumah masing-masing, di dalam menyatakan syukur kepadamu. Ajarkan kami untuk menggunakannya dengan baik, untuk melebarkan kebenaran firman-Mu. Ini syukur kami bawa di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 129 ayatnya 3, karunia damai. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya setiap waktu adalah anugerah-Mu. Dan kami yakin di setiap waktu Engkau ada bersama dengan kami. Di hari yang Engkau kuduskan bagi kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk memahaminya dengan benar, arti dan makna firman-Mu. Karena itu berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu
ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Firman Tuhan. Bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku,
dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang tuaku, saudara-saudara yang ada di rumah dalam ibadah saat ini, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ungkapan ini yang setiap saat kita ucapkan bersama untuk melindungi sesama kita. Dalam perenungan kita hari ini, bertekun di dalam doa bersama. Tontong sangina masambayan. Tekun di dalam doa pribadi mungkin sudah kita lakukan. Tekun dalam doa bersama-sama di satu tempat yang sama. Terkendala saat ini oleh karena wabah virus corona. Tetapi tentu saja doa bersama tidak terikat oleh tempat dan waktu. Doa lebih bermakna pada isi. Terutama di bulan Mei ini dirayakan sebagai bulan oikumene. Karena persekutuan gereja-gereja di Indonesia genap berusia 70 tahun pada tanggal 25 Mei 2020. Juga Dewan Gereja Sedunia merayakan kelahirannya 1 minggu sebelum Pentakosta. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Berdoa untuk meminta kemuliaan-Nya. Dalam banyak kesempatan dan kesaksian Injil, Tuhan Yesus selalu berdoa sendiri. Tetapi dalam bagian ini, Dia berdoa di hadapan murid-muridnya dan didengar oleh mereka. Kristus yang adalah Allah berdoa dalam keberadaannya sebagai manusia. Dalam keadaan kita sebagai manusia, Kristus memperlihatkan bahwa sangat penting untuk berdoa. Sebab ketika kita mati atau ketika kita berada di sorga, doa tidak ada artinya lagi. Doa di sini menyatakan keterhubungan kita itu masih ada. Kita terhubung setiap saat dengan Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa dalam keadaan sebagai manusia ini, kita akan menghadapi berbagai macam hambatan untuk dekat dengan Allah. Maka salah satu cara untuk tetap terhubung dengan Allah adalah hanya dengan doa. Jadi kalau dalam keadaan kita di dunia ini sebagai manusia tidak pernah terhubung dengan Allah, ada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kita tidak butuh Allah.
Manusia begitu sombongnya tidak menyadari Allah yang bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, kita tidak sadar akan keadaan kita, bahwa dunia ini telah membuat kita jauh dari Allah. Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya. Itu bermakna bukan saja tiba waktunya Dia untuk dipermuliakan, tapi juga tiba waktunya jam-jam penderitaan. Bandingkan pasal 7 ayat 30 dan pasal 8 ayat 20. Sebab kemuliaan itu diberikan bagi mereka yang mampu melewati jam penderitaan. Dan untuk bisa melewati itu hanya dengan membangun kedekatan dengan Allah. Dan salah satu caranya adalah lewat doa. Maka berdoalah untuk menerima kekuatan dari Allah dalam melewati jam-jam pergumulan yang tiap saat kita jalani dalam kehidupan ini. Berdoalah untuk menerima kekuatan dari Allah dalam melewati jam-jam pergumulan yang tiap saat ingin merampas sukacita kita, merampas apa yang memang layak kita terima dari Allah. Sebab dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa Dia yang adalah Allah meminta apa yang memang selayaknya Dia terima dan menjadi miliknya. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Ayat 5. Persoalan bagi kita ada dua. Yang pertama, banyak orang meminta kepada Allah tanpa melakukan usaha yang pantas. Sebab Allah melakukan yang memang Dia harus lakukan setelah kita melakukan apa yang pantas kita kerjakan. Ada berkat kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita, dan kita harus berjuang untuk memperolehnya. Kerjakan yang seharusnya kita kerjakan semampu dan sekuat kita, dan Allah akan melakukan selebihnya yang melampaui usaha kita. Yang kedua, kita meminta dengan sikap yang tidak pantas. Kita meminta Allah memberkati kita, tapi kita tidak membuat diri kita pantas untuk mendapatkan berkat. Sebab yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya kita membuat Allah tidak suka, bahkan marah. Kita tidak menyukakan hati Bapa. Kita berdoa, berkati keluarga. Tapi sebagai orang tua kita mengabaikan keluarga. Kita berdoa, berkati anak-anakku, tapi kita mengabaikan mereka. Karena itu buatlah diri kita pantas menerima berkat dengan menyukakan hati Allah. Doa Tuhan Yesus tidak berhenti untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk dirinya saja Dia berdoa, tapi juga untuk kepunyaannya. Siapa kepunyaannya? Yaitu mereka yang Engkau berikan kepadaku, yaitu mereka yang telah menuruti firman. Ayat 6. Walaupun Tuhan Yesus adalah pemilik dunia yang berkuasa atas semua yang hidup. Ayat 2. Tapi dalam mata Allah, yang Dia miliki hanyalah mereka yang menuruti firman-Nya, yang mengenal Dia. Sebab mereka yang akan menerima hidup yang kekal. Ayat 3. Di luar dari itu akan dibinasakan bersama dunia. Jika kita mempunyai barang kesayangan, tapi tidak memberikan perhatian kepada barang itu, maka sesungguhnya kita tidak sayang dengan kepunyaan kita sendiri. Bisa jadi kita tidak menghargai apa yang
ada pada kita. Tidak bangga dengan itu, atau kita menganggap barang itu tidak ada. Di sini kita melihat betapa mata Tuhan Yesus tidak hanya tertuju untuk kemuliaannya sendiri, tapi juga tertuju kepada orang-orang yang dimiliki dan yang memilikinya. Dia tidak menyia-nyiakan. Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa yang menjadi miliknya akan tetap memperoleh jaminan hidup yang kekal. Jangan sampai ada yang hilang, atau jatuh dalam godaan, atau dirusakkan oleh dunia. Tuhan Yesus memastikan dengan doanya bahwa orang yang percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya akan tetap bersama-sama dengan Dia sampai pada kesudahan dunia. Dia menjaga kita seperti kita menjaga hati kita. Dia menjaga kita seperti kita menjaga biji mata. Persoalannya, banyak orang yang tidak sayang kepada Allah, bahkan membuat dirinya dimiliki oleh yang lain selain Allah. Kristus berkata, kalau kamu berdosa, maka kamu adalah hamba dosa. Bukan orang yang berbakti kepada Allah. Kalau Tuhan Yesus menjadikan kita miliknya, sebab memang dari semula segala sesuatu adalah milik. Sekarang bagi kita yang perlu kita kerjakan untuk pantas menjadi milik Allah adalah menuruti firman-Nya. Tuhan Yesus memberi hidup kepada kita. Maka berikanlah waktu yang pantas bagi Allah karena kita adalah milik-Nya. Dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan, berapa banyak waktu yang pantas kita berikan kepada Dia? Berapa banyak waktu yang bisa kita sediakan? Dan bukan hanya fokus mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mendoakan orang-orang yang membenci hidup kita. Sebab Kristus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Hanya saja kalau orang berdoa syafaat, banyak yang keluar gereja menunggu doa syafaat selesai. Padahal itu sikap yang tidak pantas. Bayangkan saja, kalau kita sementara berbicara dengan presiden, terus ada orang yang hilir mudik di depan kita, itu tidak sopan. Apalagi dengan Allah. Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk berdoa bagi kita, bukan untuk malaikat atau untuk yang lainnya, tapi khusus untuk kita. Maka penting juga kita punya waktu khusus berdoa kepada Allah. Sebab ketika kita berdoa kepadanya, itu bukan saja memberikan kepastian bahwa kita ini tetap miliknya, tapi keyakinan bahwa kita akan dipeliharanya. Tuhan Yesus tahu bahwa sebagai miliknya kita masih ada dalam dunia, bergumul dalam dunia, menghadapi berbagai penyakit, baik hari ini sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Dan selama waktu itu Tuhan menghendaki yang menjadi miliknya tetap terpelihara. Ayat 11. Kristus tidak meminta supaya kita dilepaskan dari dunia atau diangkat bersama ke surga. Sebab waktu itu belum tiba. Tapi kita tetap dalam dunia sebab kita diutus ke dalam dunia. Dalam pengakuan gereja atau raja, supaya terang tetap ada. Kalau firman Allah adalah minyaknya,
maka doa adalah sumbernya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kalau firman Allah adalah minyaknya, maka doa adalah sumbernya. Kristus juga tidak berdoa supaya kita kaya berkat harta, punya jabatan, punya pekerjaan yang baik, tetapi dia berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Jauh lebih penting kita tidak masuk dalam dosa daripada sebuah hal dunia yang bisa kita peroleh. Doa syafaat Kristus selalu tepat dengan situasi yang kita hadapi, cocok dengan situasi kita sekarang, dan dia tahu betul apa yang kita perlukan untuk menghadapi situasi yang selalu berubah-ubah. Dipeliharakan dalam namamu artinya Tuhan bertanggung jawab penuh memelihara orang yang percaya kepadanya. Sebab ini menyangkut nama kehormatannya. Itu sama saja jika ada orang yang percaya kepada saya dengan sungguh-sungguh untuk mengantar berjalan, lalu ternyata di perjalanan saya membuatnya menjadi terluka karena jatuh atau malah masuk dalam bahaya. Saya mempermalukan diri saya sendiri, tidak bertanggung jawab. Demikian juga dengan Allah. Tidak dibuatnya mendapat malu orang yang bertopan padanya. Sebab itu dia mengajari kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka itu saat ini pun kita berdoa, lepaskanlah kami dari COVID-19. Lepaskanlah kami dari virus corona. Lepaskanlah kami dari beban hidup saat ini. Jemaat Tuhan, dalam keyakinan iman kita, dalam doa yang sungguh kepadanya, badai pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Tetaplah berpengharapan kepadanya. Tangan, pikiran, tindakan kita tidak akan mampu dan berkuasa melawan dan lepas dari yang jahat. Kita ini lemah, dan doa adalah kekuatan dari Allah untuk melawan si jahat. Bukan hanya kita, tapi juga berdoa bagi keluarga, anak, istri, saudara, dan semua. Penting untuk tetap bersama bertekun dalam doa, supaya kita saling menguatkan dan tetap dalam pemeliharaan Allah. Tetaplah berdoa, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam mendengar doa kita. Dia tidak jauh, hanya sejauh doa. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bersama-sama kita bersaat teduh. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam mendengar doa kita. Dia tidak jauh, hanya sejauh doa. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah di surga, kepadamu kami datang memohon seraya mengucap syukur karena Engkau setia menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang juga boleh kami alami bersama-sama dalam kehidupan kami. Kami percaya hari yang Engkau kuduskan bagi kami saat ini
adalah anugerah bagi kami, di mana kami terus meyakini bahwa berkat-Mu selalu tersedia bagi setiap orang yang menaruh pengharapan kepadamu. Terlebih firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, Tuhan kiranya memberkati, sehingga sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Karena itu, diberkatilah kiranya jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan sepanjang kehidupan mereka, dan itu hanya dalam kuasa dan kehendak-Mu. Berkati segenap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, bersyukur kepadamu, memaknai setiap hal yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Hanya dalam kuasa-Mu sendiri mereka akan berjumpa dengan Allah di dalam doa mereka kepadamu. Jaga dan lindungilah setiap anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam permainan, dalam masa muda mereka. Topanglah setiap orang tua untuk terus berbenah dengan baik, bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam perjuangan, dalam usaha setiap waktu, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka dimanapun berada. Bahkan juga ya Tuhan, dipulihkanlah mereka yang sedang dalam keadaan yang sakit. Dikuatkan dan dihiburkan mereka yang sedang dalam duka cita. Engkau akan menjadi kekuatan bagi mereka, bahkan menjadi sumber berkat dalam kehidupan mereka. Dikaruniakan sukacita dan damai sejahtera dalam menikmati pertambahan usia bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun. Diberkatilah dalam hikmat dan pengertian Allah, bahkan juga bagi segenap orang tua yang lanjut usia. Tuhan tetap karuniakan kesabaran, sukacita menjalani masa tua mereka. Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini. Tolonglah mereka agar tetap mengangkat pelayanan dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Demikian bagi segenap para dokter, medis yang berada di garda depan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab daripada-Mu. Hanya dalam hikmat-Mu lah mereka mampu menjalani tugas yang berat ini. Diberkatilah keluarga mereka, berikan kesehatan yang baik, bahkan karuniakan hikmat-Mu, agar mereka tetap bersukacita di dalam Engkau. Demikian juga para pemimpin bangsa kami, diberkatilah di dalam mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan benar dalam kehendak Tuhan. Kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, kami sungguh-sungguh pertaruhkan hanya di dalam tangan dan kuasa-Mu sendiri. Tuhan tolong mampukan kami, topang kami dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru
dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita memuji Tuhan dengan kidung pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja ini juga yang ada di rumah, jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Untuk mengakhiri ibadat kita, kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 185 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan, Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, juga yang ada di gedung gereja di tempat ini. Salam sehat, Tuhan yang akan menjaga kita, pakai masker, cuci tangan, jauhi keramaian, dan kita bersama-sama menjaga kehidupan ini. Terima kasih. Shalom.